Seorang bayi laki-laki usia 4 hari dirawat dengan hiperbilirubin. Nah, dari hasil pengkajian didapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas lagi-lagi ya tentang FR soal P3K perawat di tahun 2023 ini. Nah, ini yang kita ambil di tahun 2022 teman-teman ya. Nah, memang banyak yang keluar ya katanya yang terapi komplementer. Nah, meskipun tidak mirip dengan soal-soal yang kemarin, tapi minimal teman-teman tahu ya. Minimal teman-teman tahu tentang terapi komplementer. Nah, memang kita sajikan dasar-dasarnya saja ya. Karena nantinya memang pasti akan berubah pada soal yang akan nantinya seumpamanya keluar di tahun 2023 ini. Minimal teman-teman tahu dasar-dasarnya ya. Oke, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru, khususnya P3K perawat teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Bayi dari Nyonya Isti usia 7 bulan dibawa ibunya ke klinik tumbuh kembang untuk dilakukan pemeriksaan pengembangan anak. Saat dilakukan pengajian diperoleh data, pergelangan tangan bayi tampak bengkak, tangan bayi masih terkepal erat, bayi tampak rewel dan tidak nyaman. Apakah terapi komplementer yang tepat pada kasus di atas? A. Terapi akupuntur. B. Terapi massage. C. Terapi cahaya. D. Terapi komplementer. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Nah, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, di sini di soalnya yaitu adalah saat dilakukan pengajian diperoleh data ya, pergelangan tangan bayi tampak bengkak, kemudian tangan bayi masih terkepal erat, bayi tampak rewel dan tidak nyaman. Apakah terapi komplementer yang tepat pada kasus di atas? Yaitu adalah terapi meses teman-teman ya, kayak baby spa. Nah, di situ memang diajarin semuanya teman-teman ya, untuk teknik pijat bayi. Pijat bayi. Nah, message. Nah, tujuannya apa teman-teman ya? Nanti biar bayi tidak tampak rewel, tidak nyaman ya, untuk tampak bengkak juga ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk bertumbuh kembang juga teman-teman biasanya ya. Makanya banyak sekali sekarang baby spa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Perawat juga bisa teman-teman ya, bukan bidan saja. Kemudian akupuntur. Nah, akupuntur ini otomatis tidak ya teman-teman ya, karena di sini ada tusuk jarum. Nah, kemudian terapi cahaya ini untuk fototerapi ya teman-teman ya. Kemudian terapi komplementer ini tidak ya teman-teman ya, karena terapi komplementer ini pengertiannya adalah terapi yang penggabungan ya antara konvensional dengan non konvensional. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nona Destriana usia 28 tahun datang ya, bukan dating ini teman-teman ya, menemui pakar komplementer untuk berkonsultasi tentang kondisi tubuhnya yang cenderung sering kaku saat kondisi cuaca dingin. Nona Destriana disarankan melakukan terapi komplementer untuk melatih kelenturan tubuh. Apakah jenis terapi yang tepat pada uraian di atas? A. Tai Chi. B. Hipnomedis. C. Reiki. D. Terapi energi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah A teman-teman, Tai Chi teman-teman ya. Karena memang kalau Tai Chi ini untuk melatih kelenturan tubuh. Meskipun memang Tai Chi ini bela diri ya teman-teman ya. Nah, memang dikembangkan jadinya untuk kelenturan tubuh teman-teman ya. Dan untuk memperkuat keseimbangan otot ya. Keseimbangan otot.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian hipnomedis ini tidak ya teman-teman ya. Jadi hipnomedis ini kayak untuk sugesti ya, alam bawah sadar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian dikolaborasi dengan medis ya, pengobatan medis maksudnya. Reiki ini terapi energi ya. Energi ya. Kemudian terapi energi juga tidak ya, teman-teman ya. Oke, jelas sekali ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi laki-laki usia 4 hari dirawat dengan hiperbilirubin. Nah, dari hasil pengkajian didapatkan data tampak ikterik pada sklera dan kulit BB lahir 2.900 gram dengan usia gestasi 37 minggu. Bilirubin indirect meningkat, saat ini sedang menjalani fototerapi. Salah satu masalah keperawatan yang muncul adalah resiko tinggi kekurangan volume cairan. Apakah terapi yang tepat atau yang dapat diberikan pada kasus di atas? A. Terapi magnet, B. Terapi cahaya, C. Terapi energi, D. Terapi message. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya, terapi cahaya ya. Nah, ini untuk hiperbilirubin ya. Jadi fototerapi teman-teman ya. Nah, jadi dengan terapi sinar teman-teman ya, agar nanti hiperbilirubinnya menjadi normal. Nah, ya. Ini biasanya kadang-kadang setelah melahirkan ya, teman-teman ya, biasanya SC itu lebih banyak ya, kadang-kadang hiperbilirubin. Kemudian terapi magnet otomatis tidak ya teman-teman ya. Energi apalagi ya. Nah, ini soalnya bayi ya, usia 4 hari. Kalau meses juga tidak ya, karena meses tujuannya adalah untuk perkembangan bayi. Untuk anak bayi yang biar tidak rewel teman-teman ya. Biar tidak rewel. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jelas sekali ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak usia 3 tahun mengalami kesulitan tidur sehingga ibu membawanya untuk diberikan hipnoterapi. Apakah jenis terapi yang tepat pada kasus di atas? A. Hypnokids, B. Hypnosleep, C. Hypnoedic, D. Hipnoterapi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Gampang sekali. Oke, jawabannya adalah hypnosleep teman-teman ya. Ini untuk mengatasi kesulitan tidur teman-teman ya, kesulitan tidur. Kemudian Hypnokids, nah ini memang untuk mengatasi masalah yang menyangkut anak ya. Mengatasi masalah anak ya. Paling gampang seperti itu. Kemudian Hypnoedic. Nah, Hypnoedic ini untuk kecanduan. Nah, kecanduan apa? Kayak rokok, miras, kemudian narkoba. Nah, kemudian hipnoterapi tidak ya, mengatasi masalah gangguan psikologis. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jelas sekali ya tiap poinnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nurse Agnes, usia 34 tahun datang ke ahli komplementer untuk mengikuti pelatihan hipnoterapi. Saat sedang berkonsultasi, ia dijelaskan mengenai jenis terapi hipnosis. Apa sajakah jenis hipnosis yang dimaksud pada soal tersebut? A. Self-hypnosis, B. Heterohypnosis, C. Parahipnosis, D. Benar semua, E. Salah semua. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, benar semua ya. Nah, memang untuk jenis-jenis terapi yaitu adalah self-hypnosis. Nah, ini self-hypnosis ini memberikan sugesti ya kepada diri sendiri. Sugesti ya.
pada diri sendiri. Kemudian heterohipnosis yaitu adalah seseorang yang melakukan hipnotis terhadap orang lain. Nah, hipnotis atau sugesti ya kepada orang lain ya. Kemudian parahipnosis yaitu adalah kondisi hipnosis yang karena pengaruh obat. Nah, jadi kondisi hipnosis pengaruh obat. Nah, contohnya apa teman-teman ya? Kayak saat dilakukan anestesia di OK atau kamar operasi. Nah, memang fisiknya ini tidak sadar ya, tapi pikiran masih ada ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjut ke soal selanjutnya teman-teman ya. Tuan Mario usia 31 tahun datang ke poli untuk berkonsultasi tentang permasalahan kesehatan luka post-op frakturnya. Saat dilakukan pengkajian, klien mengatakan masih sering merasakan nyeri di daerah luka post-op. Ketika klien sedih, maka nyeri yang dirasakan semakin kuat. Klien tampak lemah, apakah terapi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Terapi sugesti, B. Terapi message vibration, C. Healing touch terapi, D. Terapi message petricets. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Dengan cara healing touch terapi teman-teman ya, yaitu adalah terapi yang dapat mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakseimbangan energi klien dengan meletakkan atau mengusapkan tangan di atas pasien atau tubuh yang merasa sakit ya. Kalau sugesti bisa tapi kurang tepat ya, karena teman-teman ya yang di sini adalah karena berkonsultasi tentang kesehatan luka post-op frakturnya ya. Nah, dia yang merasakan nyerinya ini teman-teman ya, yang jadi permasalahan. Makanya dilakukan dengan healing touch terapi. Kalau terapi message vibration ini otomatis tidak ya, karena di sini adalah luka post-op frakturnya. Nah, nanti takutnya nanti setelah di message nanti ada gerak ya di fraktur yang di Pak Mario ini teman-teman ya. Kemudian sama ini terapi message petricet juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tuan Surya usia 34 tahun telah selesai menjalani sesi hipnoterapi. Sebelum Tuan Surya diminta fokus memusatkan pikirannya kembali, fokus membangun sugesti positif. Sugesti mendapatkan perasaan segar dan produktif kembali dalam hitungan detik. Apakah fase yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Induction, B. Pra-induction, C. Termination, D. Suggestion. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Termination teman-teman ya. Jadi termination ini merupakan tahap akhir teman-teman ya, terminal. Nah, gampangannya ya. Nah, seperti itu ya, karena dia sudah dihipnosis ya, kemudian ini memusatkan pikirannya kembali, fokus membangun sugesti positif, sugesti mendapatkan perasaan segar dan produktif kembali dalam hitungan detik. Nah, ini kembali normal. Nah, biasanya kalau lihat uya-kuya ya dulu ya. Nah, seperti itu dihitung 1, 2, 3. Nah, dalam hitungan detik kembali ke normal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu namanya termination. Nah, kemudian untuk pre-induction. Nah, pre-induction ini sebelum dimulai teman-teman ya. Sebelum dimulai. Nah, biasanya di sini yaitu adalah jadi pasien ini perlu didekati ya, didekati oleh perawat ya. Jadi nanti biar permasalahannya seperti apa ya, dia cerita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian tahap induction ya, atau ini adalah memulainya dilakukan hipnoterapi ya, saat dimulai.
Nah, setelah mendapatkan dari pra-induction ya, masalahnya apa? Nah, seperti itu. Jadi, induction ini dimulai teman-teman ya. Kemudian sugesti atau suggestion ya teman-teman ya, yaitu adalah memberikan sugesti ya kepada pasien yang sudah selesai di induction teman-teman ya. Jadi sugesti ini ya. Jadi memberikan kata-kata yang baik ya, agar nantinya pada saat termination nantinya bisa segar, kemudian fresh kembali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Wuri Janti usia 37 tahun sedang menjalani sesi hipnoterapi. Saat sedang menjalani proses, Nyonya Wuri Janti diminta untuk mengalihkan ketakutannya kepada pemandangan gunung, sungai, dan pepohonan hijau. Apakah fase yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Induction, B. Pra-induction, C. Deepening, D. Suggestion terapi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Tahapnya adalah deepening ya. Setelah pra-induction ya, pra-induction ini kan sebelum. Kemudian induction ini memulai. Ya, memulai hipno. Nah, kemudian deepening ya. Nah, deepening ini seperti ini teman-teman ya. Jadi mendapatkan kedalamannya ya, kedalaman dalam sugestinya. Nah, biasanya kadang-kadang dari pasien ada yang mengalihkan ketakutannya kepada pemandangan gunung, sungai, dan pepohonan hijau. Nah, nantinya tujuannya biar dia rileks. Nah, jadi pikirannya tidak terganggu teman-teman ya. Dan dia di deepening ini nanti lebih maksimal ya kedalamannya. Maksimal kedalamannya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian suggestion terapi ini memberikan sugesti ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Fase-fasenya banyak sekali ya. Jadi pra-induction, induction ya, kemudian deepening ya, sugesti, kemudian termination teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Contoh terapi komplementer yaitu terapi akupuntur. Terapi akupuntur merupakan terapi pengobatan yang dilakukan dengan cara menusukkan jarum di titik-titik tertentu pada tubuh pasien. Manfaat terapi akupuntur untuk tubuh pasien kecuali A. Mengatasi migrain dan sakit kepala, B. Mengurangi nyeri punggung di bawah, C. Meredakan stres, D. Memperlambat penuaan kulit, E. Meningkatkan libido. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah teman-teman ya, otomatis ya. Karena memang untuk akupuntur ini mengatasi migrain dan sakit kepala ya, tujuannya ya. Manfaatnya kemudian mengurangi nyeri punggung bawah, meredakan stres ya, memperlambat penuaan kulit teman-teman ya. Di sini soalnya pertanyaannya adalah kecuali ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Gampang banget ya. Minimal teman-teman tahu teman-teman ya, minimal tahu tentang terapi komplementer. Jadi tidak bingung, terapi komplementer itu apa? Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjut, dalam pemberian terapi komplementer, perawat seharusnya mengkaji terlebih dahulu kebutuhan terapi pasien. Hal ini sesuai dengan perawat sebagai A. Kolaborator, B. Pendidik, C. Koordinator, D. Konseling, E. Peneliti. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah konseling teman-teman ya. Nah, kalau kolaborator ini kan kolaborasi ya. Dengan apa teman-teman ya? Dokter gizi, analis, dan lain-lain. Kalau pendidik memberikan edukasi ya.
Kemudian koordinator ini mengarahkan ya, merencanakan ya, memberikan solusi ya, memberikan solusi. Nah, koordinator ya. Kemudian konseling ini, nah ini kan memberikan kebutuhan pasien apa ya. Dia konsultasi dulu ya, kebutuhannya seperti apa ya, kemudian masalahnya apa. Jadi nanti biar tepat sasaran ya. Nah, pada terapi komplementernya. Kemudian peneliti ini untuk pengembangan ya, teman-teman ya. Di dunia perawat ya. Oke, jelas sekali ya. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagian besar penderita hipertensi ada pada menopause. Relaksasi apa yang dibutuhkan dan sebaiknya dilakukan pada menopause untuk mengatasi hipertensi yang diderita? A. Jalan-jalan santai di sekeliling rumah. B. Istirahat cukup. C. Melakukan meditasi untuk meningkatkan relaksasi untuk membantu menurunkan tekanan darah. D. Mengkonsumsi buah-buahan. E. Pola tidur teratur. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Jadi memang bagus semua ini teman-teman ya. Jalan-jalan santai di sekeliling rumah, istirahat cukup ya. Kemudian melakukan meditasi untuk meningkatkan relaksasi, untuk membantu menurunkan tekanan darah, mengkonsumsi buah-buahan, pola tidur teratur. Tapi teman-teman, nah jadi kan di sini adalah topiknya adalah terapi komplementer ya. Jadi sebagai perawat juga harus melakukan sesuai dengan terapi komplementer, yaitu adalah dengan cara melakukan meditasi ya. Jadi yang tepat adalah C teman-teman ya, untuk meningkatkan relaksasi untuk membantu menurunkan tekanan darah ya. Jadi terapi meditasi ini juga termasuk pada terapi komplementer teman-teman ya. Nah, kalau jalan-jalan santai sekeliling rumah, istirahat cukup, mengkonsumsi buah-buahan dan pola tidur teratur itu tidak termasuk. Hanya memang ini baik juga ya. Nah, baik juga ya. Oke, tapi kurang tepat saja. Nah, ini ada tujuannya yaitu adalah tujuan meditasi meningkatkan konsentrasi ya, efek relaksasi, menurunkan stres, menenangkan pikiran, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar, menurunkan persepsi beban pikiran dan meningkatkan rasa kebahagiaan. Nah, di sini kan permasalahannya adalah hipertensi ya kepada pada pasien ya yang ada pada menopause. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi meningkatkan konsentrasi, efek relaksasi ya, menurunkan stres ya. Kalau hipertensi terlalu tinggi ya karena memang banyak pikiran atau seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kebutuhan masyarakat yang meningkat dan berkembangnya penelitian terhadap terapi komplementer menjadi peluang perawat untuk berpartisipasi sesuai kebutuhan masyarakat. Peran yang dapat diberikan perawat dalam terapi komplementer atau alternatif dapat disesuaikan dengan perawat yang ada. Sesuai dengan batas kemampuannya, salah satu peran perawat dalam terapi komplementer adalah sebagai konselor. Apakah yang dimaksud dengan perawat konselor? A. Perawat dapat menjadi tempat bertanya, konsultasi, dan diskusi apabila klien membutuhkan informasi ataupun sebelum mengambil keputusan. B. Perawat lebih banyak berinteraksi dengan klien. Perawat dapat mendiskusikan dengan terapi komplementer dengan dokter yang merawat dan unit manajer terkait. C. Perawat dapat berperan untuk memenuhi permintaan kebutuhan perawatan komplementer yang mungkin diberikan termasuk perawatan alternatif. Kemudian D sebagai pemberi pelayanan misalnya dalam praktik pelayanan kesehatan melakukan integrasi terapi komplementer. Kemudian perawat melakukan untuk yang E ya, perawat melakukan berbagai penelitian yang dikembangkan dari hasil-hasil evidence based practice ya, teman-teman ya. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Oke, jawabannya adalah gampang banget ya. A, teman-teman ya. Udah jelas ya. Perawat dapat menjadi tempat bertanya,
konsultasi, diskusi apabila klien membutuhkan informasi atau sebelum mengambil keputusan ya. Bisa juga mencari permasalahan ya. Permasalahannya seperti apa. Nah, itu bisa dikonsultasikan lagi. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang klien didiagnosa menderita kanker prostat dan diberitahukan bahwa ia memerlukan tindakan operatif dengan diikuti program kemoterapi. Klien tersebut menyatakan kepada perawat, "Saya banyak membaca tentang alternatif. Apakah layak saya coba?" Manakah jawaban perawat yang seharusnya disampaikan kepada klien tersebut? A. Saya akan mencoba semuanya yang saya jika menderita kanker. B. Anda perlu menanyakan hal tersebut kepada dokter yang merawat Anda. C. Jangan, karena hal tersebut dapat berinteraksi dengan kemoterapi yang akan dijalani. D. Sebaiknya kita diskusi lebih banyak tentang beberapa jenis terapi alternatif. E. Anda perlu mencoba yang menurut Anda baik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, sebaiknya kita diskusi lebih banyak tentang beberapa jenis alternatif teman-teman ya. Jadi sebelum kita memberikan pilihan ya, jadi kita harus diskusi. Nah, dia permasalahannya apa? Seperti apa? Ya. Kemudian inginnya apa? Tujuannya apa? Nah, baru kita kasih pilihan alternatif ya untuk sesuai dengan terapi komplementer ya. Kemudian seperti apa? Meditasi ya, healing touch. Nah, sesuai dengan penderitanya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah penderita kanker prostat teman-teman ya. Nah, jadi harus ditanyai dulu permasalahannya apa, kemudian inginnya apa, tujuannya apa, dan itu nantinya biar sesuai dengan terapi alternatif komplementer dengan penderita teman-teman ya. Kalau poin A, saya akan mencoba semuanya yang jika menderita kanker. Nah, ini kurang tepat teman-teman ya. Kemudian Anda perlu menanyakan hal tersebut kepada dokter yang merawat Anda. Ini juga baik. Tapi di sini adalah jawaban perawat ya, perawat tindakan mandiri ya. Nah, jadi istilahnya perawat ini tindakan mandiri sesuai dengan pertanyaan dari pasien ya. Nah, kalau ini Anda perlu menanyakan hal tersebut kepada dokter, berarti ini kolaborator teman-teman ya. Kemudian jangan karena hal tersebut dapat berinteraksi dengan kemoterapi yang akan dijalani. Ini juga benar tapi kurang tepat ya. Karena di soal juga ya di soal ya tidak jelaskan tentang bagaimana tentang interaksi setelah kemoterapi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian Anda perlu mencoba yang menurut Anda baik, ini juga baik tapi kurang tepat ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Aktivitas serta rutinitas yang padat membuat tubuh dan pikiran selalu terbebani sehingga terkadang lupa untuk berolahraga. Belum lagi adanya gadget yang justru makin membuat orang lupa waktu. Banyak sekali olahraga yang dapat dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Salah satunya melalui olahraga yoga. Di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam tujuan yoga adalah A. Memperbaiki fungsi dari sistem-sistem tubuh, terutama sistem kekebalan dan pertahanan tubuh. B. Meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan otak. C. Membentuk postur tubuh yang lebih tegap, serta otot yang lebih lentur dan kuat. D. Membuang racun dari dalam tubuh atau detoksifikasi. E. Menambah ketegangan tubuh dan pikiran. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Gampang banget ya. Oke, jawabannya adalah E pasti teman-teman ya. Nah, ini untuk memperbaiki fungsi dari sistem-sistem tubuh, terutama sistem kekebalan dan pertahanan tubuh ini termasuk eh, tujuan ya dari yoga teman-teman ya. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan otak, membentuk postur tubuh yang lebih tegap serta otot yang lebih lentur ya, membuang racun dari dalam tubuh juga teman-teman ya. Oke.
Nah, sudah selesai teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman ya. Jadi kami ingatkan lagi ini mungkin nanti semuanya akan berbeda ya untuk soalnya ya, tapi minimal teman-teman tahu tentang terapi komplementer teman-teman ya, karena memang banyak yang komen juga. Nah, ini kan keluar apa tidak ya. Nah, ini yang penting kita edukasi dulu ya, soalnya memang dari FR kemarin, tahun kemarin itu ada teman-teman ya. Jadi minimal teman-teman tahu teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.